Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kegiatan semacam ini jika diselenggarakan dan dilakukan tidak akan ada ruginya. Kegiatan yang diselenggarakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan harapan bagi yang mengikuti adalah harapan mulia. Karena salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang mengikuti kegiatan dalam rangka mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Allah menjanjikan ampunan untuk mereka, maghfirah. Dari sekian puluh bahkan ratus manfaat yang bisa diperoleh seorang hamba karena mengikuti kajian-kajian semacam ini. Salah satunya adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama yakin bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu membebaskan diri dari dosa. Tidak perlu hitungan bulan, apalagi tahun. Seandainya hitungannya pun tiap pekan, bahkan tiap hari. Atau mungkin kita kecilkan menjadi rentang waktu 1 jam saja. Andai kita mau jujur kepada diri sendiri, masing-masing akan mengakui bahwa pada tiap jamnya itu selalu saja ada kekurangan yang muncul dari diri kita. Gak usah dihitung per tahun, tapi per jam. Selalu saja ada kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, mulai dari yang tingkatannya berat sampai yang kita remehkan dan kita anggap ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang suci melalui hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam selalu berbuat salah. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan
bahwa siang malam dalam keseharian kita, kita selalu salah, dosa, dan seterusnya. Maka seorang muslim yang baik pasti selalu menginginkan untuk kesalahan serta dosa itu gugur dan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik, muslimah juga tentunya, akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah guna menghapuskan serta menggugurkan dosa-dosa tersebut. Nah, ketika kesempatan itu datang, kesempatan digugurkan dan dihapuskannya dosa, dia tidak akan sia-siakan. Segera diambil, dimanfaatkan. Oleh sebab itu, seorang muslim yang baik, yang ada di dalam benak dan pikirannya adalah bagaimana mampu secara maksimal untuk memakmurkan majelis-majelis ilmu. Kenapa? Kalau kita hubungkan penjelasan awal sampai akhir tadi. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka yang menghadiri serta memakmurkan majelis ilmu, Allah menjanjikan untuk mereka ampunan. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain, meskipun panjang tetapi tentu banyak manfaatnya jika kita baca. Mudah-mudahan dengan setelah membaca hadis yang sahih ini, muttafaqun alaih, manfaatnya bisa kita rasakan sampai ke depan, sehingga semangat kita untuk menghadiri serta memakmurkan majelis ilmu dapat lebih ditingkatkan lagi, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikah yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan untuk kita, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Apa tugas mereka? Tugas malaikat-malaikat tersebut adalah berkeliling di seluruh penjuru bumi. Dalam rangka dan untuk tujuan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari, mereka berkeliling untuk menemukan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat-malaikat tersebut menjumpai sejumlah orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan memanggil malaikat-malaikat lainnya, halummu ila hajatikum, kemarilah, ini yang kalian cari. Sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kehidupan nyata kita di dunia ini, selalu saja ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencari serta menemukan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah tempat bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi dan segala segi. Apabila malaikat tersebut, malaikat-malaikat itu menemukan majelis ilmu, maka akan memanggil malaikat-malaikat lainnya, ayo kemari semua, halummu ila hajatikum.
fayahuffunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya. Maka sejumlah orang yang bersama-sama mengadakan kegiatan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat surga dan nerakanya, mengingat surga supaya tumbuh tekad untuk meraihnya, mengingat neraka supaya melahirkan rasa takut, dengan harapan terhindar dari siksa dan panas apinya. Itu majelis ilmu. Maka malaikat pun akan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Nah, meskipun kita tidak menyaksikan secara langsung, tetapi karena dasar keyakinan kita, ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda yang sahih, karena diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, maka kita pun meyakininya seperti itu. Berprasangka baik, husnudzan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Dalam situasi seperti itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Bertanya kepada siapa? Malaikat-malaikat tersebut. Kemudian Nabi SAW menambahkan keterangan, wa huwa a'lamu minhum. Allah Maha mengetahui. Allah bertanya bukan karena tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kepada para malaikatnya, untuk menjelaskan balasan apa yang akan diberikan untuk mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk memakmurkan majelis ilmu. Nah, sehingga percakapan ini diriwayatkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, "Ma yaqulu ibadi?" Apa yang dibicarakan dan apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Taqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertamjid, memuji dan menyanjung dirimu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auni? Apakah hamba-hamba itu pernah melihat diriku? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu, ya Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, kaifa law ra'auni? Lalu bagaimana kalau mereka benar-benar telah melihat diriku? Malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka melihat dirimu ya Allah, mereka pasti akan lebih semangat beribadah, lebih sering memuji dan mengagungkan dirimu ya Allah, dan akan lebih banyak mengucapkan tasbih untukmu ya Allah. Ini percakapan Allah Azza wa Jalla dengan malaikat-malaikatnya, dengan keterangan yang diberikan Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa a'lamu minhum. Allah Maha mengetahui. Namun Allah bertanya kepada para malaikatnya, salah satu hikmahnya nanti akan disebutkan, karena Allah Azza wa Jalla memberikan atau menjelaskan balasan apa yang akan diberikan untuk mereka. Fama yas'aluni, Allah berfirman, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka hamba-hambamu itu meminta surga, memohon al-jannah. Hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? La wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi Allah,
Wahai Rabb, tidak pernah sama sekali mereka melihat dan menyaksikan surga. Fakaifa law annahum ra'auha. Allah berfirman, terus bagaimana kalau misalkan mereka sudah pernah melihat dan menyaksikannya? Belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan, mereka terus meminta. Apalagi kalau melihat dan menyaksikan secara langsung surga itu seperti apa. Malaikat mengatakan, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kata para malaikat, kalau seandainya mereka telah menyaksikan dan melihat secara langsung surga itu seperti apa, pasti akan semakin semangat. Pasti semakin semangat. Kemudian bertambah kuat keinginan untuk meraihnya. Demikian juga tentu mereka semakin rindu dan cinta kepada surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famimma yata'awwadzun yaquluna minan nar." Allah bertanya kepada para malaikat. Kemudian mereka meminta perlindungan dari apa? Malaikat menjawab, dari neraka ya Allah. Allah bertanya, pernah mereka melihat neraka? Tidak pernah ya Allah, demi Allah. Enggak pernah mereka melihat neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa kaifa law ra'auha." Lalu bagaimana kalau mereka misalnya telah menyaksikan dan melihat neraka? Malaikat mengatakan, "Law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan." Seandainya mereka menyaksikan dan melihat secara langsung neraka, pasti mereka akan semakin berusaha menghindar dan semakin bertambah rasa takutnya. Nah, ini percakapan. Ya. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita luruskan niat. Ya. Kita luruskan niat. Kita bersihkan maksud tujuan kita. Pada setiap kali menghadiri majlis ilmu, memakmurkan taklim, tujuan kita apa sih? Nah, melalui percakapan ini, Nabi SAW mengkabarkan untuk kita bahwa semesti dan seyogianya, siapapun yang hadir memakmurkan majlis ilmu, tujuannya adalah untuk mengharapkan surga, serta memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Mestinya seperti itu. Karena jika hal ini terpenuhi, marilah kita saksikan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku persaksikan kalian, sungguh aku telah ampuni mereka. Luar biasa, siapa yang enggak mau diampuni? Tadi kan prolognya, pembukaannya jelas bahwa kita selalu melakukan kesalahan, selalu berbuat dosa, bahkan hitungannya bukan tahun, bulan, pekan, hari, bahkan per jam, atau mungkin lebih kecil dari hitungan jam. Nah, saya hubungkan kembali, oleh sebab itu seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang pintar kan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagaimana caranya agar dosa dan kesalahan yang terus dia lakukan itu mendapatkan ampunan, dihapuskan, digugurkan. Nah, seorang hamba yang cerdas pasti paham dan mengerti bahwa salah satu cara mudah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla adalah menghadiri majelis ilmu. Sehingga seorang muslim yang cerdas dan pintar itu ketika mendengar ada pengumuman, informasi taklim, kajian, senang, kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu harus meluruskan niat. Niatnya apa? Disebutkan dalam riwayat ini. Niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, berharap surga. Demikian juga berharap agar terhindar serta terjaga dari siksa api neraka. Nah, tadi di depan sebagai kata pembuka saya mengatakan
kegiatan seperti ini tidak ada ruginya sama sekali. Tidak ada ruginya sama sekali. Karena di akhir hadis satu malaikat mengatakan, yaqulu malakun minal malaikah. Ada satu malaikat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui. Kata malaikat tersebut, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada satu orang ikut duduk bergabung dengan mereka, tetapi tidak termasuk yang mengingat Allah, tidak termasuk yang mengharapkan surga, tidak termasuk yang memohon perlindungan dari siksa api neraka. Jadi dia nggak punya niatan, nggak punya tujuan apa-apa. Kan ini. Misalkan kalau mau dibayangkan dan digambarkan, ada masjid, ya, masjid besar, katakan Masjid Agung Cilacap lah. Masjid Agung Cilacap. Ada taklim di sana. Ya. Karena itu masjid kaum muslimin yang menggunakan dan memanfaatkannya juga umat Islam secara umum. Ya. Kan orang silih berganti datang ke masjid untuk sholat atau keperluan yang lainnya, tempat singgah dan seterusnya. Ya. Ini taklim atau kajian sudah dimulai. Datang 1, 2 orang, 3 orang, sholat di situ, Allahu Akbar sampai selesai. Selesai salam, duduk mendengarkan gini. Duduk mendengarkan. Ya. Sampai selesai. Padahal tujuan dia ke situ bukan untuk menghadiri majelis ilmu yang sudah diselenggarakan. Pas kebetulan aja sampai di situ. Sehingga ikut mendengarkan. Atau sama sekali tidak mendengarkan, pokoknya cuma duduk gini aja, bergabung dengan mereka. Tadi sebelumnya, menurut riwayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saya persaksikan kalian bahwa saya telah mengampuni mereka. Siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang duduk, hadir, memakmurkan majelis ilmu dengan berharap surga dan memohon perlindungan dari siksa api neraka. Allah mengatakan, anni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah ampuni mereka semua. Malaikat ada yang mengatakan, ya Allah, ada di antara mereka satu orang, itu laisa minhum, tidak termasuk dari mereka. Ada di sana, tapi tidak termasuk orang-orang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata malaikat, innama jaa'a li hajatin. Dia datang bergabung di sana itu karena ada keperluannya. Keperluan lain. Keperluan selain yang diinginkan oleh mereka yang bermajelis ilmu. Kan itu. Kalau mau contoh yang lain, misalkan si A ingin bertemu dengan Pak Soleh, misalkan. Si A ingin ketemu Pak Soleh, temannya, teman lama, cuma pengen ketemu aja. Ada satu keperluan. Dicari di rumah nggak ada. Kata anaknya, bapak lagi ngaji di Masjid Agung Cilacap. Kapan? Ya, niki. Ba'da Isya. Sekarang ini, sana. Oh nggih. Temannya tadi kemudian nyusul kemana? Ke Masjid Agung Cilacap. Bisa dipahami nggak, Mas Budi? Bisa, ya. Jadi tamu ini mencari Pak Soleh, ya kan? Di rumah nggak ada. Kata anaknya, oh di Masjid Agung. Oh ya wis lah, yang tak mengana. Ke sana, dan itu lagi pengajian. Sementara pengen ketemu sekali, ada satu keperluan, kan gitu. Akhirnya karena nunggu kan duduk, masuk masjid duduk. Tujuan dia apa? Tujuannya apa? Ketemu Pak Soleh. Ketemu Pak Soleh. Nunggu kapan ya? Karena ada keperluan.
Selesai, ketemulah dengan Pak Soleh, pulang. Ini fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Jadi di tengah-tengah mereka itu ada satu orang, bukan termasuk mereka. Tujuannya bukan ngaji, bukan talabul ilmu, bukan. Cuma ada satu keperluan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Humul julasa la yashqa jalisuhum." Mereka yang hadir, yang duduk bermajlis memakmurkan taklim adalah orang-orang yang teman duduk lainnya itu tidak akan rugi. Dan itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya. Padahal tujuan dia apa? Itu cuma pengen ketemu Pak Soleh. Allah mengatakan la yashqa jalisuhum. Temannya yang satu tempat dengan itu, nah, padahal tujuannya berbeda, itu la yashqa, tidak akan rugi, tidak celaka. Itu jelas sekali. Artinya mudah-mudahan jadi motivasi buat kita lah untuk berupaya menjaga semangat di dalam menghadiri dan memakmurkan majelis ilmu. Apalagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jelas sekali bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang memakmurkan majelis ilmu. Anni qad ghafartu lahum. Allah menyatakan sungguh aku telah ampuni mereka. Nah, jadi sungguh besar harapan kita selesai kegiatan semacam ini. Ya, bukan hanya kegiatan ini kan berarti, tapi kegiatan semacam ini. Besar harapan kita selesai bubar, kita pulang kembali ke rumah masing-masing, itu statusnya menjadi hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan seperti ini apa hanya berlaku kalau untuk daurah skala besar begini? Jawabannya enggak. Ya. Sekalipun kajiannya kajian lokal yang hadir beberapa atau belasan orang, tetap masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang baru saja kita baca. Dan ini. Sehingga besar harapan kita berangkat ngaji. Dan itu. Dengan demikian, kalau misal ada sebuah kajian Islam diselenggarakan rutin lah, begitu, rutin. Kemudian ada 1, 2, 3 orang tidak ikut menghadiri. Alasannya cuma satu, nggak ada alasan lain. Alasannya apa? Ora paham. Alasannya cuma itu, ora paham. Alasannya bukan karena nggak punya duit untuk beli bensin. Alasannya bukan karena jauh. Alasannya bukan karena nggak punya kendaraan. Alasannya bukan karena ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Alasannya bukan karena sedang merawat orang tua. Tidak ada alasan kecuali siji, ora paham. Kalau kita sudah membaca hadis ini, alasan tersebut bisa diterima? Hah? Bisa diterima nggak alasan ora paham? Wis tua, orang nyantol, kan itu. Apa sih? Fi'il mujarrad, fi'il mazid, kan itu. Apa sih rofa, nasab, jar, apa sih? Kan itu. Benar gak alasan seperti itu? Ora paham. Tidak bisa dibenarkan. Nah, paham ora paham, mangkat. Kan itu. Paham tidak paham tetap berangkat. Kenapa? Bayangkan harapan kita itu selesai dan bubar kajian yang kita sendiri nggak paham, itu pulang termasuk statusnya telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara data di lapangan memang membuktikan seperti itu. Ada sekian banyak dari kita nek ditakoni orang mangkat taklim kan ora paham. Daripada mumet, loh, taklim kok mumet. Taklim kok mumet. Kan itu. Pokoknya paham gak paham hadir. Kan itu. Karena keberadaan orang-orang yang tidak paham tadi
Itu membantu semangat yang paham kan itu. Wah, rame nih. Ya kan. Rame yang tua-tua aja duduk dengarkan, silahkan yang tua duduk sambil senderan tembok kayak gini aja. Maksudnya jangan tersinggung, Pak. Maksudnya silahkan kan itu. Misalkan ini kajiannya kajian bahasa Arab. Ya kan, misalkan ada di satu tempat, ada beberapa ikhwan ngaji bahasa Arab Durusulullah lah. Durusulullah jilid 1, sekarang udah jilid 2. Kan itu. Yang tua-tua kan ora paham. Suruh ngapalkan enggak bisa. Enggak apa-apa, hadir meskipun cuma duduk ini aja. Meskipun seperti itu. Kenapa? Allah menyatakan tadi humul julasa la yashqa jalisuhum. Humul julasa itu artinya mereka adalah orang-orang yang duduk bermajelis. Jalisuhum, teman duduk semajelis dengan mereka, la yashqa, tidak akan rugi. Padahal orang ini tidak termasuk mereka yang hadir. Tidak termasuk, maksudnya tidak termasuk yang punya keinginan dan harapan serta niatan seperti mereka. Tetap monggo. Kan itu. Kenapa? Itu tadi manfaatnya banyak. Nah, manfaatnya banyak, bukan minimalnya, tapi itu yang kita inginkan. Selesai bubar ditanya, "Pak, apa jawabannya?" Orang paham, Mas. Saya yakin ustadznya pun juga kalau nggak paham nggak usah ikut, nggak mungkin. Pasti ya, nggih, monggo didengarkan aja. Kan itu. Nyimak alhamdulillah kan itu. Jadi, saya kira alasan seperti itu adalah alasan yang sudah harus kita hapus dari kamus hidup kita dan jangan pernah dimunculkan lagi. Jangan pernah dimunculkan lagi alasan orang paham, orang nyantol, orang mudeng dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, melalui majelis ilmu seperti inilah akhirnya kita mendapatkan keterangan tentang tujuan hidup di dunia itu untuk apa. Bagaimana mungkin kita bisa akan memahami tujuan hidup sementara kita jauh dari majelis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, secara fitrah dan akal sehat saja, seseorang yang mau tidak mau harus menempuh satu perjalanan. Ya, mau tidak mau harus menempuh satu perjalanan. Artinya tidak ada pilihan kecuali harus perjalanan itu harus ditempuh. Tidak bisa menghindar sama sekali. Nah, secara logika dan akal sehat saja, fitrah manusia, tentu dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Asmin, ya. Ya. Artinya secara akal sehat dan fitrah saja, setiap orang yang akan menempuh perjalanan, apalagi perjalanan itu adalah perjalanan yang harus dia lakukan, tidak bisa dihindari, kudu kan itu ya. Harus. Nah, bukankah dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Nah, bukankah dia harus memastikan tujuannya kemana? Tujuannya kemana itu harus pasti, harus ada jawaban yang jelas. Nggak mungkin kita di rumah ambil tas, pakaian dilipat rapi, 3 setel, masukin, bawa duit, semua alat-alat mandi, handuk lengkap, surat-surat dibawa semua lengkap, terus keluar ke jalan. Gitu. Sama tetangganya di mana? Ajeng teng pundi, Pak? Gitu. Mboten ngertos. Itu sama tetangganya sudah dibilang gini tuh. Kan itu nggak tahu saya mau kemana. Iya kan? Itu secara apa? Secara fitrah dan akal sehat saja nggak bisa diterima jawaban seperti itu. Secara akal sehat dan fitrah pun tidak bisa diterima. Orang ingin melakukan perjalanan tapi dia nggak tahu tujuannya kemana. Tujuannya kemana? Yang bisa menjawab saja, ajeng teng pundi, Pak? Teng Surabaya. Kan itu. Dia tahu tujuannya. Enggak mboten teng pundi-pundi, mboten teng Surabaya, Jawa Timur.
Itu saja masih belum cukup. Lah badhe nitih nopo? Orang ngerti. Ya itu sama. Maksudnya mau naik kendaraan apa, ya kan? Mau ke Surabaya itu mau naik apa? Orang ngerti padahal udah bawa tas gini. Bawa tas. Mau naik apa? Orang ngerti. Itu juga nggak bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah aja, fitrah yang suci nggak bisa terima seperti itu. Mau nggak mau dia harus jawab. Kan itu ya. Naik bis, kereta, pesawat, ya kan? Rental, charter atau apa? Mobil pribadi harus terjawab. Itu juga masih belum cukup. Kan gitu. Masih belum cukup. Numpak mobil pribadi. Oh ya mobil pribadi. Ditanya lagi, lah badhe miyos pundi? Mau lewat mana kan gitu ya. Orang ngerti. Lewat Bandung apa ya? Bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah? Enggak bisa. Dia harus mengerti tujuan pastinya kemana, naik apa, rutenya seperti apa. Iya kan? Rutenya seperti apa? Apalagi kalau kemudian orang sangu apa-apa. Arep nang Surabaya orang nggo duit. Ke Surabaya nggak bawa bekal makanan, nggak bawa bekal minuman. Secara akal sehat dan fitrah itu nggak bisa terima. Itu baru ke Surabaya. Itu baru ke Surabaya. Apalagi perjalanan kita ke akhirat. Perjalanan kita ke akhirat. Kalau ditanya hidup di dunia ajeng teng pundi, Pak? Orang ngerti, yang penting hiduplah kan itu. Sama dengan jawaban tadi, yang penting melaku. Lo melaku kemana? Yang penting hidup. Nggak bisa seperti itu. Itu nggak bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah. Kan itu. Kalau dijawab, pokoknya ajeng teng surga lah. Keprime caranya biar bisa masuk surga. Lah ke surga itu mau pakai kendaraan apa? Orang ngerti. Nggak bisa diterima. Dia harus paham tujuan hidup di dunia itu, tujuan akhirnya dia hidup di dunia itu untuk apa? Untuk ke akhiratnya dia. Itu perjalanan yang mau tidak mau harus kita lakukan, mesti harus ditempuh. Kita nggak bisa menghindar dari apa? Kenyataan seperti ini. Mau nggak mau kita sedang menempuh perjalanan ke sana. Maka sesuai akal sehat dan fitrah kita. Apalagi ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dan menerangkan hal ini dengan tegas sekali. Dan itu pun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka yang sudah mempunyai tujuan pasti, detail dan rinci perjalanan sudah dipersiapkan serta direncanakan sebaik-baiknya. Semuanya sudah lengkap. Mau ke Surabaya, ya, di sana selama 3 hari 3 malam. Maka yang dibawa 3 setel pakaian, lengkap dengan alat mandi dan handuknya. Nah, akan naik kereta jam 7 malam. Sudah booking tiketnya, dan itu. Itu rinci dan detail saja. Ini dalam perjalanan mesti harus diingatkan kok bahwa tujuannya Surabaya, bukan kemana-mana. Karena kadang-kadang orang itu lupa. Kan itu. Maka ada cerita, ya kan? Dan itu banyak. Belum sampai Surabaya, karena kaget bangun dari tidur, turunnya di Madiun. Kan itu. Jadi kereta api ini, geges turun Madiun. Kereta cepat ini, bis sampai eksekutif, bablas plasnya. Stasiun Madiun, ya. Iya kan? Pernah mendengar cerita seperti itu enggak? Atau pernah mengalami, Pak? Atau kebablasan kan itu ya? Kebablasan. Tujuannya Madiun, turunnya Surabaya kan itu. Seluruh penumpang diharapkan turun ini sudah tujuan terakhir. Surabaya. Maka perlu terus untuk diingatkan. Maka kalau sekarang kan kereta api itu kan selalu mengingatkan ya kan? Ingatkan ini stasiun Kroya, ini stasiun Kutoarjo, diingatkan terus begitu. Nah, kita hidup di dunia dengan tujuan akhirnya adalah harapan kita surga Allah Subhanahu wa taala, juga harus perlu diingatkan. Nah, medianya apa agar kita selalu ingat? Taklim, ngaji. Nah, taklim dan ngaji. Hadirilah majelis-majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu, kita akan terus diingatkan tujuanmu yang paling akhir adalah akhirat.
harapan dan keinginan yang harus dicapai adalah surga. Cara untuk memperoleh surga demikian, demikian, dan demikian. Kalau jarang kita mengikuti majelis ilmu, malas kita untuk memakmurkannya, maka seperti kejadian di dunia itu, kita nggak sampai tempat tujuan. Entah karena terlalu cepat kita turun atau terlalu jauh kita turun. Yang jelas nggak sampai di tempat tujuan. Nah, alhamdulillah itu kalau urusannya dunia, masih bisa beli tiket lagi, melanjutkan perjalanan. Kalau turunnya di Madiun, atau kalau turunnya di Surabaya, tujuannya Madiun, bisa turun, beli tiket baru, kemudian kembali ke Madiun. Itu di dunia. Tapi akhirat, kalau di akhirat kan sudah. Nah, ketika dunia ini sudah hancur, ya, kiamat betul-betul telah bangkit, maka tidak ada kesempatan untuk kembali hidup lagi di dunia. Meskipun sekian banyak orang saat kiamat itu telah bangkit mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku lagi hidup di dunia. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, maka insya Allah melalui kajian-kajian seperti ini, kajian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya terus kita selalu ingat, gitu ya, selalu ingat, diingatkan. Setelah lupa sekian lama, ya, kebablasan sekian waktu, ingat kembali ke jalurnya. Di dalam kajian-kajian seperti ini, kita akan diingatkan dengan prinsip hidup di dunia itu seperti apa. Misalkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abada wa la anqusu minhu. Sahabat Abu Hurairah menceritakan untuk kita, ada satu orang Badui, orang yang hidupnya di pedalaman, orang kampung lah kalau bahasa kita, pernah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon bimbinglah saya. Mohon bimbinglah saya. Amal perbuatan apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa masuk surga? Sehingga saya bisa masuk surga. Jadi orang Badui tersebut keinginannya simpel banget. Piye carane supaya bisa masuk surga? Ya Rasulullah, mohon bimbingan panjenengan. Kan itu. Kepripun carane kawula saged masuk surga? Itu aja keinginannya. Kenapa? Karena seorang hamba yang dikatakan bahagia itu jika dia mampu untuk menyederhanakan keinginannya. Siapapun dari kita yang keinginannya itu sederhana. Sederhana itu tidak berlebih. Hidupnya pasti tentrem dan tenang. Tapi kalau keinginannya ini mumet dewek Pak, saestu, pengen ini, pengen itu, pengen sana, ini belum selesai, pengen lagi yang sana. Jadi sholatnya itu cuma mikir dapur di keramik. Mikirnya itu sholat dapur keramik kan itu. Setelah itu terus
penampungan air water torrentnya itu diganti yang lebih besar. Sholat ya. Keinginannya banyak banget kan itu. Belum selesai mikir ngeramik dapur, belum selesai, sudah mikir kayak umat tak pageri bayang ngarepe ya. Nek yang jujur bae lah. Sering begitu kalau saya. Kalau jenengan mungkin enggak lah. Jadi kurang dekat. Masa kurang dekat juga ya. Nanti di sini yang pecah. Yes. Jadi saya ulangi kembali. Pecah enggak ini? Enggak ya. Jadi saya ulangi kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk hidup bahagia itu sebenarnya caranya juga simple. Menyederhanakan keinginan. Kalau dalam bahasa Islam itu qasrul amal, memperpendek angan-angan. Iya kan? Angan-angannya itu diperpendek, diputus, dipangkas. Nah, kenapa? Karena pada kenyataannya misalkan sholat seperti yang saya contohkan tadi. Nah, karena terlalu banyak keinginan yang ada dalam pikiran, akhirnya sholat pun yang muncul cuma keinginan-keinginan itu. Jadi dalam sholat itu rencana itu muncul. Rencana A, B, C, D, E, terus muncul ya kan. Rencana A belum terselesaikan, belum terrealisasikan, muncul rencana yang lain. Kan itu. Ya seperti tadi kan itu, mau ngeramik dapur kan itu. Padahal pekerjaan yang paling penting masang jendela, kusen-kusennya itu belum rampung. Kenapa? Karena kusennya itu masih kusen gawangan jendela. Cuma gawangan jendela terus dikasih papan-papan dipakoni gitu. Daun jendelanya belum dibelikan. Tapi sudah mikir ngeramik dapur. Itu sudah manusia seperti itu. Sudah dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi kan pernah membuat garis kan ya. Panjang terus pendek-pendek itu ya. Yang pendek itu umur manusia, yang panjang itu apa? Angan-angannya. Nah, coba perhatikan orang Badui tadi. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, orang Badui itu permintaannya cuma sederhana. Wahai Rasulullah, mohon saya dibimbing. Amal ibadah apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa masuk surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah, jangan engkau berbuat syirik. Wa tuqimus salatal maktubah, engkau tegakkan salat wajib. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, tunaikan zakat wajib. Wa tasumu Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Itu jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple juga. Artinya siapapun yang menginginkan surga dan siapapun dari kita yang hidup di dunia ini, seandainya mengamalkan beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, itu sudah cukup untuk mengantarkannya masuk ke dalam surga. Masa sesimpel itu? Iya. Tapi kan ada konsekuensinya. Ya. Karena bagaimana mungkin kita akan menegakkan tauhidullahi azza wa jalla, beribadah itu satu-satunya hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan jika tidak mempunyai ilmunya, kan begitu ya? Seandainya umur kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya umur kita sampai batas akhir nanti hanya dihabiskan untuk melaksanakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, belum cukup. Seandainya belum cukup. Kenapa? Ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah itu hanya kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Itu kan konsekuensinya ada. Kita harus mempelajari yang dimaksud beribadah kepada Allah semata-mata itu apa? Bentuknya bagaimana? Kita harus mempelajari dan mengetahui kesyirikan itu apa
bentuk ragam dan coraknya bagaimana. Kan harus belajar, harus ngaji itu. Jangan berpikir kepenak banget ya, cuma begitu terus masuk surga. Ya kelihatannya sih mudah sedikit, tapi kan prakteknya itu akan menghabiskan waktu kita. Kenapa? Konsekuensinya harus ngaji tiap hari, ngaji tauhid. Nah, kemudian salat wajib. Salat wajib ini tentu yang dimaksud adalah salat wajib secara sesempurna mungkin. Salat wajib sesempurna mungkin. Coba itu sudah sudah kita harus menggunakan waktu sekian lama kan ya, salat dengan sesempurnanya. Kalau misalkan kita ingin mencontoh para salaf, sebelum azan dikumandangkan udah ke masjid. Iya kan? Sudah ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Ya. Kemudian sampai di masjid melakukan rangkaian ibadah. Selesai sholat, berzikir, berdoa. Nah, itu sudah mengambil waktu sekian lama. Belum lagi zakat yang wajib. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan yang semuanya itu memerlukan ilmu. Nah, maka orang Badui tadi kemudian mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, saya tidak akan menambah sedikit pun selama-lamanya dari apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala anqusu minhu, atau menguranginya. Pokoknya ini pesan dari Nabi, akan saya jaga, akan saya pertahankan, akan saya lakukan dengan istiqomah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang Badui itu pergi, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadza. Siapapun yang ingin melihat serta menyaksikan penduduk surga, lihatlah orang tadi. Artinya orang tadi itu sudah dipastikan dan dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Cara untuk masuk surga apa? Bertauhid. Menjaga salat wajib. Menunaikan zakat wajib. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi yang perlu diingat, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui serta menentukan salat ini hukumnya wajib, yang ini sunnah, kalau tidak punya ilmunya. Kita tidak akan bisa menentukan zakat ini wajib, yang ini tidak, kalau kita tidak punya ilmunya. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak punya ilmunya? Nah. Jadi kalau mau digambarkan Pak nggih, sinten kemawon ingkang ngersake surga gitu ya, siapapun. Itu sebenarnya kan dalam kegiatan sehari-harinya itu dia belajar ngaji sehingga bisa menegakkan tauhid. Dia belajar ngaji sehingga sholatnya sempurna. Dia belajar ngaji sehingga hak-hak pada hartanya tertunaikan. Dia ngaji, belajar sehingga puasanya di bulan Ramadan itu berhasil. Itu sudah masuk surga. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadza. Siapapun yang ingin melihat penduduk surga, lihat orang tadi. Orang tadi sudah mengatakan di hadapan Nabi dan tidak diingkari Nabi SAW, tidak akan saya tambah, tidak akan saya kurangi. Kenapa? Karena yang ini saja itu sudah sibuk kita. Waktu kita sudah terisi. Hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim wa rahmatan wasi'ah. Artinya tujuan kita mengkaji dan membaca hadis ini apa? Ini kan dalam rangka mengingatkan kita, ya kan? Dalam rangka mengingatkan kita. Coba kalau kita ingat baik-baik, ya. Intinya kan kita hidup di dunia. Allah ciptakan dan beri kehidupan untuk kita. Ada hikmahnya. Supaya kita bisa sampai dengan selamat di tujuan akhir.
di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke sana kita harus beribadah. Harus beribadah. Hal-hal yang bisa membuat kita lupa dari tujuan dan perjalanan kita ke sana, itu harus dipangkas, dikurangi, diputus, dibuang. Karena yang paling penting sampai ke sana. Itu tujuan kita. Kalau misalkan justru sesuatu itu akan menghalangi kita, membuat kita tidak sampai ke tujuan, pangkas. Sehingga kegiatan-kegiatan kita yang bisa menghalangi dari melaksanakan salat wajib dengan sesempurna mungkin, putus, hilangkan. Nah, harus kita akui, ya, barakallahu fikum. Harus kita akui bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada banyak dan sekian kegiatan yang ini mengganggu. Mengganggu apa? Praktek penegakan salat wajib dengan sesempurna mungkin. Nah, kalau cuma salat wajib ya semua orang bisa. Tapi yang diinginkan dan dituntut adalah sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Maka kalau misalkan ada pekerjaan yang membuat kita terhalang dan susah untuk melaksanakan salat wajib, putus, pangkas. Carilah pekerjaan dan alternatif lain. Pekerjaan yang membuat kita mudah melaksanakan salat 5 waktu sesempurna mungkin. Kan itu, sesempurna mungkin. Disiasati, monggo, dicari solusi dan jalan keluarnya silahkan. Yang jelas, kalau itu memang terbukti mengganggu praktek salat wajib kita, pangkaslah. Ya. Karena itu akan mengganggu perjalanan kita ke akhirat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga zakat seperti itu dan seterusnya. Puasa Ramadan pun demikian. Nah. Hadis yang selanjutnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ada seseorang pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahukan kepadaku amal ibadah apa yang bisa saya kerjakan sehingga saya bisa masuk surga. Cerita ini berbeda dengan cerita sebelumnya. Tetapi sudah cukup bagi kita untuk menyimpulkan seperti itulah keinginan para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipikirkan, yang diinginkan dan diusahakan itu gimana caranya masuk surga. Itu. Asalkan keinginan itu bisa tercapai, akan ditempuh. Hal-hal yang bisa menghalangi dia dari keinginannya, dipangkas, diputus. Cukuplah. Mau apa lagi hidup di dunia? Mau apa lagi hidup di dunia? Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya sudah cukup menghantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain apa lagi yang mau dicari? Lawang ini sudah cukup. Kalau ditekuni, ya dijaga istiqomah, itu sudah cukup. Yang sedikit ini pun itu sudah menghabiskan waktu kita. Yang sedikit ini pun sudah menghabiskan waktu kita. Tapi itulah manusia, terlalu banyak keinginannya. Nah, ya makanya kita ngaji. Dengan ngaji akhirnya, oh iya wis, rencana sing wingi ora sida lah. Kepriwe sih Pak? Enggak jadi. Ini rencana wingi malah mengganggu
perjalanan kita. Enggak usah. Kan begitu. Nah, orang tersebut datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam sama seperti hadis yang pertama yang disampaikan, "Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, mohon pengarahan dari panjenengan. Tolong ajari saya melakukan amal ibadah apa. Kalau saya kerjakan saya akan masuk surga. Nabi SAW menjawab, "Arabun malah." Ini kalimat ta'ajub. Kan itu. Kalau bahasa kita luar biasa. Kata Nabi SAW. Keinginan yang mulia. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. 4 disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk masuk surga itu cukup 4 ini. Yang 4 ini pun sudah terlalu yang 4 ini pun sudah cukup banyak menghabiskan waktu dan kesempatan kita. Kalau misalkan diseriusi, ditekuni, ini luar biasa, sudah habis waktu kita. Sehingga hal-hal yang lain enggak begitu. Coba orang yang menginginkan surga itu hidupnya simpel dan sederhana. Nah, kenapa? Karena semua hari statusnya adalah hari yang baik. Semua hari itu bagi orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Semua hari itu statusnya hari yang baik. Ora usah ngitung weton. Waduh, enggak baik ini. Kan itu ya. Arep dagang buka toko ben ngenteni 2 minggu ngene, ngepasi Senin pon. Ya Allah. Bukalah dari hari ini yang sudah selesai tokonya. Ora. Susah kan hidupnya. Lah 2 minggu gak kerja dia. Susah hidupnya. Nah, mau bangun rumah, sudah butuh kontrakan udah habis mau mulai bangun, aja ki isi surah ki. Masih bulan suro. Mau nikah. Kan itu, mau nikah. Semuanya udah cocok segala macam, simbahnya ora bisa. Lor kulon enggak bisa jadi satu. Tahu enggak lor kulon ya? Hah? Lor apa? Ya macam-macam, keyakinan orang itu macam-macam. Tapi salah satu contohnya gitu, lor kulon ora bisa dipertemukan. Jadi kalau misalkan ada 2 calon, jadi kan saya yakin lebih paham masalah kayak gini ya. Misalkan ada 2 calon suami istri, laki-laki perempuan, calon ini masih calon, melakukan ta'aruf, kenalan gitu. Ternyata posisi rumah keduanya itu lor kulon. Maksudnya kayak gue. Yang satu di lor di utara, yang satu kulonnya kan itu. Enggak boleh. Angel kan murid kayak gini ya. Susah banget hidup kayak gini. Semuanya harus kalau begini caranya begini caranya gini. Mau nikah dari 40 hari sebelumnya, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Ya, hidup jadi susah banget kalau kayak gitu. Hidupnya jadi susah. Nah, terlalu banyak. Tapi kalau orang bertauhid, Allah bawahnya kan gitu ya. Allah. Yang sudah ketagihan dengan jimat, dengan pesugihan, bukan kesugihan loh ya. Kalau pesugihan Cilacap kan. Tapi sudah sudah ketagihan dengan pesugihan itu, hidupnya serba susah. Kenapa? Harus begini ini. Dan itu rangkaiannya banyak. Kan itu. Dan tidak boleh begini. Padahal itu dia semengi. Waduh gak boleh. Kenapa? Nanti gagal. Masya Allah. Susahnya. Maka Nabi SAW tadi memberikan tuntunan dan pengarahan untuk sahabat yang datang itu. Untuk masuk surga itu. Yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah semata. Jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Simple kan ya. Nah, sehingga tugas kita itu berpikir bagaimana ikhlas dalam ibadah. Bagaimana tidak terjatuh dalam kesyirikan. Akbar maupun asghar. Syirik fi'li maupun qauli. Syirik yang bentuknya perilaku, perbuatan, ataukah dalam bentuk ucapan, dijaga betul. Dan itu tidak akan mungkin bisa terwujud kalau kita nggak ngaji. Nggak ngaji, nggak bisa terwujud seperti itu. Yang ngaji sekalipun kalau tidak rutin lupa.
Maka memang para ulama kita, mereka selalu dan sering memberikan nasihat agar kita tidak lepas dari kajian tauhid, kajian tauhid, kajian tauhid. Kenapa? Ini modal besar untuk masuk surga. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi, wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Kalau di sini tidak ada keterangan tambahan salat wajib, tetapi hanya mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam, wa tuqimus shalah, engkau tunaikan salat. Ya. Berarti masuk juga salat wajib, masuk juga salat sunnah. Iya kan? Waktu kita kalau misalkan digunakan untuk salat aja, yang wajib plus yang sunnah, itu sudah kehabisan waktu kita. Misalkan kita mulai dari salat malam gitu ya. Salat malam dari jam 3:30 lah. Dan itu. Dapat 2 rakaat, 4 rakaat, setelah itu witir, salat lagi. Ya, selesai witir istirahat sebentar, ngopi gitu ya. Adzan subuh berkumandang. Selesai adzan, salat fajar 2 rakaat. Kemudian ke masjid salat subuh. Ya kan? Duduk bermajlis di masjid gitu ngaji sampai matahari naik, salat syuruk. Matahari ketiga baru saja terbit. Ya kan? Nanti aktivitas sebentar, salat duha. Ya kan? Baru selesai salat duha, sudah persiapan adzan zuhur, ke masjid salat tahiyatul masjid, salat qobliyah. Setelah zuhur salat maning. Sebelum asar salat tahiyatul masjid, salat asar, nanti maghrib, begitu juga isya, ba'da isya. Untuk salat aja wajib dan yang sunnah udah berapa jam itu yang kita pakai dan kita habiskan. Artinya hal-hal yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam dan itu bisa menjadi sebab masuk surga. Itu kalau kita tekuni, itu sudah habis waktu kita, pikiran kita. Terfokus di situ. Terus mau apa lagi hidup di dunia, kan gitu maksudnya itu. Judulnya kan itu. Terus mau apa lagi? Mau cari kesibukan yang lain? Mau cari aktivitas yang lain? Yang ini aja sudah sibuk kita. Wah, mikir gini. Rencana. Padahal yang rencana itu belum tentu akan mendukung ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'tiz zakah, engkau tunaikan zakat. Sama dengan riwayat pertama tadi. Yang terakhir, hal keempat yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah wa tasilur rahim. Engkau pertahankan dan engkau jaga hubungan silaturahmi. Habis ya waktunya nih. Habis kan ya. Nggo silaturahmi. Kayak kakange, adine, ya kan. Ponakane, kan itu. Yang sana simbahnya, mbah jauhnya, ini mertuanya. Kan itu. Simbahnya istri, simbahnya suami. Apalagi kalau keluarga besar, ya kan. Kalau misalkan keluarga besar itu dibuat semacam satu tabel gitu. Berapa sih keluarga kita? Kan itu orang tua, terus Pak D, Bude dari jalur bapak, Pak D, Bude dari jalur ibu, Pak Lek, Bule dari jalur bapak, daftar itu semua. Kan itu. Mungkin ada 30 rumah itu masing-masing kita minimalnya. 30 rumah itu kalau mau dibuat rutin, ya berarti dalam 1 tahun misalkan per tahun berapa kali kegiatan silaturahmi dilakukan? 30 rumah misalkan. 30 rumah dalam 1 tahun. Sekali. Masing-masing sekali. Belum 2 kali loh ya. 1 tahun bagi 30. Ketemunya pira? Berapa? Setiap 12 hari sekali? 12 kali 30. Kayak gue lah. Baterai kayak gimana? Per berapa hari? Per 12 hari coba. Habis gak waktunya? Tiap 12 hari silaturahim, gawana olah-olah, ya kan? Bayangkan. Jadi yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam ini bukan satu hal, kok cuma itu aja, enggak. Ini saja kalau ditekuni, diseriusi, Masya Allah. Tapi kan jaminannya apa? Surga.
surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kan kenyataannya gimana sekarang? Silaturahim kita kepriwe Pak? Silaturahim kita ke rumah orang tua aja mungkin setahun pisan. Itu pun karena ditelepon bola-bali kan itu. Mulih le, balio le, telepon terus aku kangen le, baru pulang. Kan gitu ya. Sampai akhirnya anak-anak kita nggak kenal siapa Pak D-nya, siapa Budenya, siapa Pak Le-nya, siapa Bu Le-nya, nggak kenal. Kenapa? Silaturahimnya mati. Jadi sebenarnya agenda hidup kita di dunia itu sederhana. Agenda hidup kita di dunia itu sedikit. Siapapun dari kita yang bisa menyederhanakan agenda hidup di dunia pasti tentrem uripe. Nyambut gawene kapan, Ustaz? Kerjanya kapan? Apa jawabannya? Gimana membayar zakat atau nggak punya uang? Ya alhamdulillah. Malah nggak kepikiran yang zakat berarti kurang agenda satu, ya kan? Agendanya kurang satu kan. Tapi yakinlah, siapapun dari kita yang sungguh-sungguh, ya, siapapun dari kita itu sebenarnya kembalinya kepada prinsip, pada keyakinan itu, sifatnya prinsip banget. Siapapun dari kita harus yakin, yang mengamalkan dan melaksanakan beberapa hal yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah pasti mudahkan rezekinya, pasti. Karena dalam ayat yang sudah sering kita baca, kita ulang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Allah akan berikan rizki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tapi yang tidak bertakwa, cari, golat, orang ketemu. Kalau nilai takwanya lemah. Dan itu janji dari Allah. Janji dari Allah itu. Dan Allah tidak akan selisihi janjinya. Nah. Gimana? Nggak pernah terpikir, nggak usah dipikir malahan. Terus rezekinya gimana ya? Allah sudah mengatakan la yahtasib. Rezeki itu datangnya dari tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, tapi bukan kemudian berarti duduk aja, diam berpangku tangan, nunggu di rumah. Saya mengharapkan sesuatu yang tidak pernah saya sangka-sangka. Ya ora bisa. Kan ini. Nggak bisa duduk di rumah terus punya prinsip seperti itu. Ora ngolet gawean Pak, ora lah. Yang penting takwa. Nanti kan gawean datang dari arah yang tidak pernah saya sangka. Tidak demikian, karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita hal ini, beliau juga yang memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja. Beliau juga yang memberikan contoh bekerja dan berusaha itu seperti apa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan, beliau pun praktek secara nyata kerja dan usaha itu seperti apa. Akan tapi keberhasilan dan kesuksesan kerja kita, kan gitu ya. Keberhasilan usaha dan kerja kita itu ditentukan dengan takwa tadi. Ditentukan dengan takwa. Karena itu sudah janji dari Allah, barang siapa bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan rizki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Yang jelas dia kerja, dia usaha, dia ikhtiar, rizki Allah yang akan kasih. Rizki yang akan Allah beri. Nah. Itu hadis yang kedua. Hadis yang selanjutnya terkait dengan hal ini adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara alaihi
yabtaghil qatla madannah aw rajulun fi ghunaimatin fi ra'si sya'afah min hadhihi sya'af aw batni wadin min hadhihi al-awdiyati yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laisa minan nasi illa fi khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk keadaan hamba yang terbaik. Nah, jadi kondisi dan keadaan orang itu kan berbeda-beda. Namun di antara yang terbaik adalah, artinya tidak terbatas pada apa yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini. Di antara keadaan hamba yang terbaik itu, pertama adalah rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah. Seseorang yang selalu siap siaga, digambarkan sampai memegang tali kekang kudanya fi sabilillah. Jadi itu selalu siap berjuang fi sabilillah. Setiap kali dia mendengar ada suara pergerakan dari musuh, atau gejolak yang datang dari musuh, yatiru alamat nih, langsung meloncat di atas punggung kudanya, terbang. Saking cepatnya dia, saking cepatnya dia dalam menyambut panggilan fi sabilillah. Saking semangatnya dia untuk berjuang fi sabilillah. Yabtaghil qatla madhanah. Yang diinginkan adalah mati, bukan hidup. Gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seseorang yang menggembalakan kambing di ketinggian puncak bukit atau di lembah. Dia tegakkan salat, dia tunaikan zakat, dia beribadah, mentauhidkan Allah sampai mati. Nah, hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sama dengan dua hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Hadis-hadis ini mengingatkan, sekedar kita baca dalam rangka mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa sebenarnya agenda hidup kita di dunia ini itu simpel. Agenda hidup kita di dunia itu sedikit. Yang sedikit itu kalau ditekuni dan diseriusi sudah menghabiskan waktu. Nah, hal-hal itu yang akan menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Maka selain kegiatan dan aktivitas itu, dimohon untuk dipangkas. Wislah, nggak usah lah, tidak usah, nggak perlu, sudah cukup, dan seterusnya. Begitu, barakallahu fikum. Jadi mau apa lagi lah hidup di dunia. Ada di antara kita mungkin sudah hidup berumah tangga, keluarga kecil lah, suami istri, Allah sudah beri keturunan, anak 1, 2, 3, atau lebih dari itu. Rumah meskipun sederhana, nggak ngontrak lagi, sederhana. Dikit-dikit ditambah, dikit-dikit ditambah, kayak itu. Semampunya, tidak memaksakan diri. Mampunya keramik bekas, ya dia beli keramik bekas. Keramik bekas itu kan keramik yang 1 meter perseginya udah ada yang pecah, ya kan? Itu kan biasanya dijual murah kan ya? Betul nggak? Jual murah. Yang dia beli yang itu. Kenapa? Mampunya itu. Mampunya itu. Kenapa dia keramik rumahnya? Untuk menjaga kesehatan anak-anaknya, keluarganya. Kan itu. Karena semakin bersih rumah, semakin besar kemungkinan untuk hidup sehat. Tapi kalau rumahnya masih tanah, misalnya, maka kemungkinan untuk hidup sehatnya berkurang. Itu bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, lantai tanahnya masih tanah, alhamdulillah. Karena itu ternyata batas kemampuan dia sampai di situ. Tapi paling tidak bersih. Ya, bersih.
Nah, sahabat kita ini mampunya ya keramik bekas tadi yang ada cuilan dikit-dikit dibeli. Mungkin lebih murah 30%, bahkan mungkin lebih murah sampai 50%. Dia keramik itu. Rumahnya sederhana. Pintunya ya pintu terbuat dari kayu. Kayu yang murah lah, akasia, mahoni. Bukan harus kayu jati. Jendelanya pun seperti itu. Udah bagus. Kan itu. Pekerjaan ada. Alhamdulillah. Kan itu. Jualan susu kedelai. Susu kedelai. Jualan susu kedelai misalkan. Keliling. Kan itu. Ngambil dari bapak di sana 100 sampai 200 bungkus, ya kan. Pagi, kan itu. Itu yang dia kelilingkan. Ada yang pesan rutin. Kalau di total misalkan sampai 300-400 bungkus, ya kan. Itu hanya mengambil waktu 2 jam aja. Dari jam 6 sampai jam 8 keliling, karena udah pesanan semua. Lumayan lah, kan itu. Dapat 40.000, 50.000. Nanti sore susu apa? Kedelai lagi, ya kan. Pesanan juga karena ada yang pesan sore, keliling lagi. Udah cukup. Ternyata penghasilannya sudah cukup. Cukup itu maksudnya untuk kebutuhan makan, minum sehari-hari, bisa untuk ditabung dikit-dikit nanti di akhir atau di awal bulan untuk bayar SPP anaknya, dan tabung. Nah, kalau hidupnya sehat, hidupnya dalam suasana ibadah, Allah akan jaga dia dari hal-hal yang bisa membuatnya mengeluarkan biaya lebih banyak dari itu. Jaga. Kan itu. Sehingga dia punya kesempatan yang lebih banyak untuk terus belajar dan mengkaji tauhid. Dia punya kesempatan yang cukup untuk salat wajib sesempurna mungkin. Dia masih bisa bersedekah, berinfak. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak keumuman orang. Dia masih bisa bersilaturahim. Karena oleh-oleh yang bisa dia bawa susu kedelai. Tempat mbahnya susu kedelai. Pokoknya Abu susu kedelai namanya. Dikenalnya begitu, susu kedelai keliling dan gitu. Diajak temannya, ayo di Kembang Naba ya. Lebih besar gitu ya. Ayo. Dan gitu. Ayo. Enggak apa-apa, dia berpikir, iya bagus. Tapi setelah dijalankan, sholatnya udah mulai enggak tenang tuh. Sebelumnya sholatnya tenang, Masya Allah khusyuknya top. Tapi ketika ada rencana mengembangkan usaha lebih besar, mikir modalnya dari mana. Ya, Arab ngutang siapa ya, ngejak kerja sama modal sama siapa ya. Udah mulai mikir nih, karena temennya kan bilang, gimana prospek enggak susu kedelai? Prospek banget nih. Kamu daripada ngambil ke sana, apa enggak lebih baik produksi sendiri? Kan kamu udah punya pasaran sendiri. Iya juga ya. Kamu tahu cara buatnya? Iya tahu. Ini udah mulai mikir. Kulakan kedelainya neng dia. Sebelumnya dia mikir itu enggak? Oh tinggal ngambil kan? Tinggal ngambil, sudah bungkusan itu udah ada capnya. Dia tinggal ngambil, diterna, ada yang pesan, selesai. Tapi ini karena pingin melebarkan sayap, dia udah mulai mikir ini. Kulakan kedelainya di mana ya? Udah mulai mikir ya kan. Beli alat-alatnya di mana ya? Ini produksinya nanti di mana? Kulakan plastiknya di mana? Cara ngaretinnya gimana? Udah mulai mikir gitu. Setelah ngaji seperti ini, kira-kira langkah yang tepat apa? Dengan rumusnya, mau apa lagi di dunia ini? Rumusnya apa? Mau dilanjutkan apa enggak? Angel jawabnya yakin. Karena prakteknya tak semudah jawabannya. Tapi kalau secara teorinya, teori yang sudah kita pelajari, rencana itu mau dilanjutkan apa? Putus, mangkat. Orang yakin ya jawabannya. Hah? Kurang mantap ini, kurang mantap. Yang mantap paling 1-2. Harusnya kan diputus, kan sudah cukup. Sudah cukup. Kecuali. Kan kita berbicara itu pada kitaran dan kisaran telah mencukupi. Kan begitu ya. Kalau ternyata suatu saat anaknya tambah maning. Nah, alhamdulillah. Anaknya 2 kemarin sudah tercukupi.
Sekarang anaknya lahir satu lagi, kan perlu biaya tambahan. Monggo ditambah, kan gitu ya. Yang sebelumnya pagi itu 200 bungkus, dari 20 orang masing-masing pesan 10. Dia berusaha mencari pelanggan baru. Dia kesana kemari tawarkan, Pak, ini susu kedelai, itu buatannya bagus, higienis, resmi, perusahaannya dari jenis kedelai berkualitas, kan itu. Diterangkan gitu, Bapak mungkin bisa pesan, saya bisa bawakan setiap hari 10 sampai 20, harganya penawaran sekian. Itu kenapa? Karena dia sudah membutuhkan untuk ngejar kitaran dan kisaran mencukupi tadi. Karena apa? Anaknya tambah maning. Dan itu. Belum SPP-nya nanti. Monggo silahkan. Tapi kalau sudah cukup kok kemudian muncul keinginan seperti itu, coba kita periksa lagi. Periksa lagi. 4 hal yang disebutkan Nabi SAW tadi itu terganggu apa enggak? Bergeser ataukah tidak? Setelah punya pikiran mengembangkan usaha, salatnya kepriwe. Kan itu. Kemudian silaturahimnya gimana? Ya kan? Yang lebih dari itu adalah perhatian kita kepada keluarga seperti apa. Maka tidak sedikit kawan dan sahabat ketika datang untuk meminta masukan, kalau bahasa newong Cilacap curhat lah. Itu priwe tat, anak inyong he. Priwe sih Kang. Angel banget ya dikandani dan akal kiye segala macam. Maka tidak sedikit kemudian ia sebagai seorang sahabat dan saudara yang betul-betul jujur ingin menasihati, ya kan. Kita langsung ke inti masalah Kang. Antum terlalu sibuk karo gawean. Iya, tapi dia pelanggan nih. Aduh, mana yang lebih engkau cintai, mana yang lebih engkau dahulukan? Pelangganmu atau anakmu? Pelangganmu belum tentu memikirkan dirimu, tapi anakmu adalah ladang pahala. Pelangganmu belum tentu bisa menjadi sebab engkau masuk surga, tetapi anakmu jika saleh dan salehah senantiasa memohonkan istighfar, ampunan, memohon kepada Allah untukmu sebagai orang tua, engkau bisa masuk surga karena mereka. Kan itu. Coba pikirkan baik-baiklah. Enggak bisa kok jenengan alasannya terus kepriwe ki ora kepenak karonya. Kamu enggak kepenak dengan pelanggan. Tapi kenapa kamu tidak kepenak dengan anakmu? Kan itu. Itu ya kita ngomong jujur-jujuran. Kalau cuma ngasih masukan dan tidak jujur kan dibilang yang sabarlah. Itu aja kan ya. Ya banyak-banyak doa kan itu ya. Ya bagus nasihat seperti itu. Tapi kan belum mengenal ke inti masalah. Justru inti masalahnya, Kang, antum terlalu sibuk karo gaweane. Jujur baik. Kan gitu ya. Usahanya antum terlalu besar. Sampai-sampai anak kurang dapat perhatian. Iya, anaknya jaluannya akeh, mintanya banyak, kalau usahanya ditinggal nanti saya nggak bisa memenuhi keinginan mereka. Kang, aja diwalik kayak kowe lah. Jangan dibalik. Anak-anakmu itu permintaannya banyak karena usahamu besar. Asal muasalnya kan gitu sebab akibatnya. Bukan anakmu punya banyak keinginan terus kamu mempeng nyambut gawe, enggak. Tapi karena kamu selama ini nyambut gawe banyak hasilnya, terus anak-anakmu minta perhatian dalam bentuk permintaan-permintaan itu. Kalau seandainya orang tua kemudian mengambil langkah ekstrim, ya. Langkah ekstrim itu maksudnya langkah yang di luar bayangan sama sekali. Wis lah, usaha ninyong, ya, kan itu. Punya 2 toko, yang satu dijual. Ya kan, bukan ditutup. Dijual, ya kan. Konsentrasi pada 1 toko. Iya kan? Hasil penjualannya ditabung. Atau untuk nambah modal di toko yang pertama. Selama ini saya sendiri yang jaga toko, ngawasi. Maka untuk memberi waktu yang lebih sebagai bentuk perhatian kepada keluarga, terutama anak-anak, ya kan? Akhirnya saya cari ikhwan 2 orang. Saya bagi shift pagi siang sore. Saya gaji dia dengan gaji yang lumayan. Toh penghasilannya juga masih terus berjalan. Saya cuma tinggal mengawasi. Pagi datang sekali. Gimana? Lancar semua? Ya. Saya percayakan buat mereka. Luar biasa. Ya kan? Tujuan panjenengan ke akhirat tercapai insyaallah, tidak terganggu.
sholatnya khusyuk, insya Allah. Karena nggak mikir 2 toko, cukup 1 toko, iya kan? Anak-anak mendapatkan perhatian dan itu hak mereka, kewajiban panjenengan. Jadi anak-anak soleh dan solehah, istri pun senang, iya kan? Kemudian panjenengan sudah membantu orang lain karena ada 2 ikhwan, panjenengan kasih pekerjaan, iya kan? Berapa banyak manfaatnya itu. Tapi kalau nek siji bae tokone sesasi 10 juta, loro berarti 20 juta. Nek buka maning ning kana itu daerah baru itu. Itu nanti ke depannya Cilacap ngarah ke sana. Wah, pembangunan. Apalagi ini nanti ada Aramco, ada PLTU, sekalian beli tanah di sana. Buat toko, yang lainnya belum buat toko duluan. Ya, aduh. Wes cukup kan, mau buat apa lagi hidup di dunia? Kan gitu ya. Ini memang evaluasinya ya jujur-jujuran baik kan gitu ya. Jujur baik. Ini kan untuk yang punya 2 toko kan itu. Yang nggak punya toko ya sabar baik. Itu cuma contoh saja, tapi kan inti dan maksud utamanya kan sudah tersampaikan. Begitu kan ya? Sudah tersampaikan. Ya. Kalau itu memang sudah cukup, berhenti saja di situ. Ya kan? Kalau sudah cukup, kalau belum cukup berusahalah supaya cukup. Tapi cukup loh ya. Ada kebablasan. Jangan kebablasan. Kenapa? Ya itu tadi. Nah, tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu alam bisawab. Sampai 11:30 ya. Betul. Sampai 11:30 mudah-mudahan. Tapi kesimpulannya ada berapa hadis yang sudah kita baca? Berapa hadis, Pak? Lupa. 4 ya. 4. Intinya sama atau intinya beda? Intinya sama. Jadi 4 hadis yang kita baca tadi itu kan menggambarkan bahwa dulu para sahabat Rasulullah SAW keinginan mereka itu sederhana. Kepriwe caranya masuk surga, itu aja udah. Jadi yang dipikirkan cuma gimana caranya masuk surga? Gimana caranya masuk surga? Setelah itu Nabi SAW pun memberikan jawaban yang dipegang kuat-kuat oleh sahabat-sahabat yang bertanya itu. Saya tidak akan tambah, orang bakal tak kurangi. Kenapa? Karena hal-hal yang disebutkan Nabi SAW tadi pun, kalau misalkan dilaksanakan dan dikerjakan, itu sudah menghabiskan waktu. Kalau kita seriusi, kalau kita tekuni di situ. Nah, maka insya Allah itu harapan dan doa kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita berani bersikap. Cukuplah, kan itu ya. Cukuplah. Nah, adapun kelanjutannya akan kita bahas pada sesi yang selanjutnya nanti. Insya Allah Taala. Jangan lewatkan karena saya akan membacakan sebuah hadis yang luar biasa. Rugi kalau nggak dengar, rugi banget. Hadisnya sahih loh. Kalau nggak dengar, rugi pokoknya. Nyong nganggo rekaman baik, tetap rugi. Karena nggak lihat ekspresi ketika menjelaskannya, ya kan. Hadisnya Umar bin Khattab judulnya. Tapi bukan innamal a'malu binniyat. Ini baguslah hadisnya pokoknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.